Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan daripada cabangan iman yang nomor 10, setelah beberapa bukti, yaitu cinta kepada Allah. Buktinya yaitu cinta kita kepada Al-Quran, dan bukti cinta kepada Allah dan Al-Quran, kita cinta kepada Nabi. Pemirsa yang beriman yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bukti daripada kita cinta kepada Nabi, yaitu kita selalu menjalankan apa yang jadi tuntunannya. Kita selalu menjalankan apa yang menjadi tuntunannya, entah itu tuntunan wajib ataupun tuntunan sunat. Apa tuntunan wajib? Yaitu sebagaimana yang syariat yang dibawa oleh Nabi. Kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, melakukan zakat, dan melakukan ibadah haji, itu bagian daripada tuntunan wajib yang harus dilakukan. Adapun tuntunan sunat, ya sebagaimana kita melakukan sedekah, selalu saling bersilaturahim, selalu menjenguk saudara-saudara yang Islam, saudara-saudara yang dalam keadaan sakit. Itu bagian dari sunnah-sunnah yang di situ tidak ada unsur kewajiban secara syariat. Terus ada ibadah lain atau sunnah-sunnah lain yang memang dianjurkan oleh kita sebagai umat Nabi untuk dilakukan, seperti melakukan sholat sunat, terus melakukan amaliyah yang lain. Jadi di sini Kanjeng Nabi itu memberi pedoman hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi Kanjeng Nabi itu menyeimbangkan cinta kepada pertalian dengan Allah dan pertalian dengan sesama manusia. Bagaimana kita pertalian kepada Allah? Ya selalu menjalankan apa yang menjadi perintah kita, yang diperintahkan oleh Allah, dan hablum minan nas, apa yang menjadi pertalian kita kepada sesama manusia, seperti saling silaturahim, saling tegur sapa, berbuat jujur, dan seterusnya. Dan sesuatu yang paling dibenci oleh Kanjeng Nabi yaitu manakala kita sampai berani kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, berani memutus tali silaturahim atas sesama saudara, baik saudara kandung, saudara atau sanak famili, atau bahkan saudara dalam bingkai keagamaan, yaitu agama Islam, atau kesaudaraan dalam bingkai kenegaraan, yang di situ tidak hanya orang Islam saja, ada orang Islam, ada non Islam. Itu kita harus menjaga saling silaturahim, tidak boleh untuk memutus tali persaudaraan. Sebagaimana yang Kanjeng Nabi contohkan ketika di situ Kanjeng Nabi sudah berada di Madinah, beliau juga saling berdampingan dengan warga-warga yang non-Islam, warga Nasrani, warga Yahudi. Itu Kanjeng Nabi saling berdampingan, dan memang di situ terasa aman. Tidak ada yang saling mengganggu, tidak ada yang saling terganggu, karena di situ sudah ada kesepakatan untuk menjaga perdamaian. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kanjeng Nabi saja dengan saudara yang non Islam itu masih mau untuk menghargai. Kanjeng Nabi saja yang sebagai pusat perhatian, pusat percontohan kita untuk ditiru, Kanjeng Nabi itu mau atau bersedia untuk hidup berdampingan dengan orang yang tidak mengimaninya.
Nah, kita sebagai umatnya yang di situ banyak sekali melakukan perbuatan dosa, kok di situ kita tidak mau menerima saudara-saudara kita yang memang tidak sekeyakinan dengan kita. Adapun keyakinan beda-beda itu masing-masing orang. Tetapi di situ tidak lantas kita karena beda keyakinan terus kita anggap orang tersebut itu orang yang harus dihindari atau orang yang harus diusir. Itu tidak, karena Kanjeng Nabi itu tidak melakukan seperti itu. Bahkan suatu ketika ada seorang Yahudi itu minta peradilan kepada Kanjeng Nabi karena ada perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang Islam. Kanjeng Nabi tetap menegakkan keadilan, yang mana tetap yang salah itu orang Islam, bukan orang Yahudinya, karena kondisi orang Yahudi itu dalam kondisi pada saat itu dalam kondisi sebagai korban. Nah, ada itu berhubungan dengan Kanjeng Nabi selalu berdampingan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, kita sebagai orang yang baru datang, yang memang Islamnya itu masih dipertanyakan, kok di situ berani-beraninya kita mau untuk membuat peperangan atau membuka genderang perang kepada orang-orang yang memang tidak sealiran, tidak sekeyakinan dengan kita. Tentang permasalahan akidahnya mereka itu salah, itu urusan mereka. Kita tidak boleh menghakimi kalau dia salah itu harus kita jauhi, itu tidak, atau bahkan harus diusir atau bahkan harus dibunuh, itu tidak boleh. Kita harus tetap saling berdampingan satu sama lain, sehingga terjadilah sebuah negara, sebuah peradaban yang di situ penuh dengan keharmonisan, keserasian, saling menjaga satu sama lain. Itu salah satu contoh yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi sepanjang hidupnya Kanjeng Nabi jarang melakukan peperangan kepada orang kafir. Kanjeng Nabi melakukan peperangan kepada orang kafir karena memang di situ memang membahayakan, mengancam keselamatan orang-orang Islam, karena pada saat itu kebanyakan orang Islam itu pada ditindas. Itu pun yang mengadakan seperti itu umumnya kaum musyrikin Quraisy, bukan orang musyrik, orang-orang kafir yang di situ memang ahlul kitab. Nah, orang-orang yang ada di Madinah justru saling berkesinambungan, sehingga pada saat itu terciptalah yang namanya Piagam Madinah yang disepakati oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, dan oleh Kanjeng Nabi sendiri. Bahkan ketika Kanjeng Nabi mengadakan perundingan dengan orang kafir musyrik yang memang notabene memusuhi, Kanjeng Nabi tetap menerima dengan segala resiko bahwa gerakan Kanjeng Nabi itu dibatasi oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika Kanjeng Nabi hendak melakukan ibadah haji. Tetapi malah justru ketika Kanjeng Nabi mengadakan perundingan kepada warga-warga Nasrani, warga Yahudi, malah justru disambut dengan baik, sehingga terjadilah yang namanya Piagam Madinah, saling menyepakati tentang keberadaan itu, saling mendukung, saling saling menjaga satu sama lain. Dan disitunya tentunya apabila salah satu dari kedua belah pihak atau ketiga belah pihak itu kok ada yang merasa terganggu, ya perlu untuk diadili.
Seumpama ada seorang Islam pada zaman Kanjeng Nabi, seandainya ada orang Islam kok membunuh orang Yahudi tanpa ada alasan yang jelas, ya hukumnya tetap di situ ada keadilan. Tidak memilah Kanjeng Nabi membela orang Islam, tidak. Keadilan harus ditegakkan. Itu salah satu Kanjeng Nabi dalam memberi contoh hablum minallah hablum minannas. Ketika pertalian dengan Allah ya baik, seperti melakukan ibadah-ibadah yang memang kita niati lillahi ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Adapun hablum minannas, ya memang kita berhubungan dengan manusia yang memang bermacam-macam pemikiran, bermacam-macam model, bermacam-macam perilaku, yang di situ kita harus belajar untuk saling memahami dan untuk saling menjaga satu sama lain agar tidak terjadinya pertumpahan darah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, itu salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.